Marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan baiklah dalam hati kita masing-masing mengucapkan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang oleh kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji syukur hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Mari bersama-sama kita datang kepadanya, kita memasuki ibadah pagi ini dengan ucapan syukur, dengan menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 77, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat imanmu, hidup damai dan sejahtera dengan penuh kasih. Serikatmu tetap teguh di dasar yang teguh, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Bersatu juga baptisan dan Bapa satulah, yang dipuji dan disembah umat yang percaya. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah rendah hatimu, ingat pesan Tuhan. Jemaat taat firman-Nya, saling mengasihi. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus
ayat 10, yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan lewat gereja, melalui kotak-kotak yang sudah sediakan, dan juga melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami bersatu hati bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami sadar Tuhan, terlalu banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mohon ampuni kami, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, semua adalah dosa di hadapan-Mu, supaya doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, itu berkenan bagi Tuhan, dan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan berdoa buat pertumbuhan rohani dan pergumulan jemaat GKMI Jepara. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami memiliki kerinduan yang begitu luar biasa di dalam menghadapi kehidupan kami saat ini. Kami berada di dalam kehidupan yang sangat sulit saat ini Tuhan. Karena dampak dari COVID-19 ini, kami tidak boleh bertemu, bersekutu bersama-sama. Tapi kami boleh memiliki kerinduan untuk saling mendoakan satu sama lain. Kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun kami bisa mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh. Kami boleh tetap memiliki kasih yang besar bersama-sama. Boleh kami rasakan sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menolong juga di dalam pergumulan jemaat-Mu. Bila ada yang sakit pada saat ini, kiranya Tuhan menolong mereka satu persatu. Tuhan melawat mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sendiri yang berturut campur tangan di dalam sakit penyakit yang jemaat-Mu alami. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka di saat mereka sedang mengalami kesulitan. Berkati juga di dalam iman mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, mereka tetap berserah hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan jemaat-Mu. 88 tahun Tuhan menyertai gereja kami. Itu bukan suatu hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat semuanya itu ya Tuhan. Biarlah melalui pertolongan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan sebagai jemaat Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam keamanan di Jepara ini,
Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, supaya bila terjadi hal-hal yang tidak baik, biarlah Tuhan memberkati setiap pemimpin daerah, supaya mereka bersatu hati, bergandengan tangan di dalam kepemimpinannya, terutama mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka lakukan, yang mereka perintahkan, itu menjadi perkenanan Tuhan dan boleh menjadi buat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Selama 88 tahun Tuhan pimpin gereja kami, maka kami juga percaya melaluinya kami dibangun, iman kami kiranya semakin dikuatkan oleh Tuhan, iman kami terus diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam seminggu ini berulang tahun, Bapak Pujo Prastio, Ibu Murni Inggari, Ibu Christine Handayani, Bapak Effendi Haryanto, Bapak Olivia Dwi Susanti, Bapak Doni Sutejo, Andrianto, Bapak Bagas Winoto, Rini Setiawati, Bayu Kristianto. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka semua yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati segala usaha mereka, segala keluarga mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, bila selama ini Tuhan sudah memberkati mereka, menyertai mereka, maka dalam waktu-waktu selanjutnya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati. Di sepanjang pergumulan hidup kami, terutama di dalam menghadapi dampak COVID-19 ini Tuhan, pergumulan kami begitu luar biasa, yaitu kerinduan kami untuk bersama-sama bersekutu bersama Tuhan. Jemaat-Mu rindu untuk bersekutu bersama-sama. Tuhan tahu kerinduan kami, maka kami percaya bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak Tuhan ketahui. Semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam pengetahuan Tuhan, masalah sekecil apapun. Maka kami percaya Tuhan akan menghindarkan kami dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit yang saat ini sedang berada di tengah-tengah dunia ini. Maka kami percaya Tuhan, Engkau akan lalukan semuanya ini dengan cara-Mu, karena melalui semuanya ini juga ada maksud Tuhan, supaya kami terus hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan rezekinya, sudah memberikan persembahannya kepada gereja ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini, di dalam setiap usaha mereka, apapun bentuk usaha mereka Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dan juga berkatilah setiap persembahan yang sudah diberikan kepada gereja, sehingga yang bertanggung jawab, setiap hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab mengelola, Tuhan berkati supaya dapat dikelola dan bertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan apapun yang kita alami hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Biarlah kita selalu memandang kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepadanya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kembali kita akan menaikkan pujian dari PPR 2 nomor 421. Mari maju bagi Kristus. Mari maju bagi Kristus bersama-sama dalam setiap waktu. Berdiri teguh, bersaksi untuk kemuliaan-Mu. Mari maju bagi Kristus, kebarkan Injil dan kebenarannya. Cobaan, taat setia, ikut perintahnya. Sehati, sepikir, satu tujuan, bekerja bagi nama Tuhan. Sejiwa, satu dalam melayani, rendah hati dan saling mengasihi. Marilah kita saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Majulah dengan sekuat tenaga, sekarang dan selamanya. Mari maju bagi Kristus bersama-sama pada setiap waktu. Berdiri teguh, bersaksi untuk kemuliaan-Mu. Mari maju bagi Kristus, kabarkan Injil dan kebenarannya. Cobaan, taat setia, ikut perintahnya. Sehati, sepikir, satu tujuan, bekerja bagi nama Tuhan. Sejiwa, satu roh dalam melayani, rendah hati dan saling mengasihi. Marilah kita saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Majulah dengan sekuat tenaga, sekarang dan selamanya. Majulah dengan sekuat tenaga, sekarang dan selamanya. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 13 September 2020 kita berjumpa lewat pelayanan di udara ini, lewat online kita bisa saling melayani. Saya Pendeta Timotius Adidharma dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan bisa bersama-sama dengan jemaat GKMI Jepara. Ini sungguh luar biasa. Salam dari jemaat kami, salam dari pengurus dan hamba Tuhan GKMI Anugerah Rayon Kembangan kepada setiap jemaat majelis dan hamba-hamba Tuhan di GKMI Jepara ini. Biarlah kita terus bergerak melayani Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup menarik, dadi wongki sing solutif. Nah, itu adalah tema yang lagi ngetren dan hari ini kita akan bahas untuk pendalaman bagaimana Alkitab itu menolong kita menjadi pribadi, menjadi komunitas, menjadi gereja yang memberi solusi, bukan sekedar gosip, bukan sekedar
memberi masalah, tapi memberi jawaban. Nah, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau hadir. Engkau melayani kami dengan pemberitaan firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat mengurai kebenaran firman, sungguh-sungguh hamba-Mu dan kami sekalian mendapatkan pimpinan Roh Kudus, dibukakan dengan pewahyuan, dan diberikan kepada kami hikmat untuk dapat mengerjakan firman-Mu itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, demikian pula jemaat. Tuhan akan berkati dan sertai kami sekalian, sebab kami meletak landaskan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dunia maya sedang dihebohkan dengan salah satu film cerita pendek yang berjudul Tilik. Tilik ini dalam bahasa Jawa yang artinya berkunjung. Film pendek ini disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo yang mengambil setting tempatnya itu di Bantul dan Sleman, Jogja. Nah, ini menarik karena film pendek ini diproduksi tahun 2018 dan baru tanggal 17 Agustus yang lalu ini di-launching di YouTube dengan durasi 30 menit, bisa disaksikan oleh semua orang secara free, bebas. Bayangkan dalam kurun waktu sekitar 2-3 minggu, maka yang nonton film Tilik ini, cerita pendek ini, tembus 18 juta orang. Tilik ini mengkisahkan serombongan ibu-ibu, kurang lebih 10-an ibu-ibu dari desa yang pergi ke Jogja, ke kota untuk tengok, untuk besuk, untuk menjenguk Bu Lurah yang lagi sakit. Nah, selayaknya tradisi orang desa, tradisi orang daerah itu mereka pergi bersama-sama. Dan kebetulan mereka hanya mendapati satu truk untuk diisi ibu-ibu ini yang sedang berkunjung ke kota. Bayangkan dalam satu truk penuh dengan ibu-ibu yang ada di sana. Rame pasti, ya rame. Rame bukan karena orangnya tetapi juga rame membicarakan gosip sana sini. Salah satu ibu yang menjadi pusat perhatian adalah Bu Tejo. Ya, Bu Tejo. Bu Tejo ini adalah ibu yang suka memberikan gosip dan pembicaraan isu-isu yang mewarnai, yang meramaikan obrolan ibu-ibu ini. Ibu Tejo ini membicarakan tentang Dian, kembang desa yang lagi rame karena dianggap menggoda bapak-bapak yang ada di desa itu. Nah, Dian ini dibicarakan oleh ibu-ibu dan Bu Tejo ini memprovokasi ibu-ibu itu. Sehingga membuat kita yang nonton tuh gregetan. Ya, gregetan karena melihat bagaimana cara Ibu Tejo ini menggiring semua pembicaraan sehingga orang itu seolah-olah sedang membicarakan Dian ini sebagai orang yang jelek. Salah satu kata-kata viral dari Ibu Tejo ini adalah dadi wong ki mbok sing solutif. Artinya kira-kira begini. Jadi orang itu hendaknya yang memberi solusi. Nah, apakah Bu Tejo ini tipe orang yang memberi solusi dalam semua persoalan-persoalan yang ada? Enggak juga. Walaupun bisa dikatakan, ya ketika ia memberikan solusi kepada ibu-ibu yang kecewa ketika besuk tidak bisa berjumpa dengan Bu Lurah di rumah sakit oleh karena Bu Lurah itu ada di ruang ICU, maka ia memberi solusi untuk pergi ke pasar gede. Ketimbang pulang tanpa ada kegiatan, mereka bisa pergi. Solusinya diberikan itu. Tetapi selebihnya, ia lebih rada orang yang melemparkan masalah, orang yang melemparkan isu, orang yang melemparkan gosip, ketimbang orang yang memberikan solusi. Demikian juga dengan kita, bukan? Kita itu mirip dengan Bu Tejo, dan Bu Tejo adalah kita.
Kita suka kali melemparkan satu persoalan ketimbang memberikan jawaban. Ya, banyak orang kemudian mengapresiasi peran dan akting Bu Tejo ini karena dianggap sangat natural. Karena dianggap ia dapat membawa suasana itu persis seperti suasana real sehari-hari yang ada pembicaraan di antara ibu-ibu, baik di pasar, baik di arisan, baik ketika mereka bertetangga. Ya, itulah sebabnya kita menjadi suka kepada film ini karena itu adalah gambaran dari realita kita. Gambaran dari apa dan kualitas apa yang sedang kita bicarakan di antara para tetangga, di antara orang-orang kumpulan-kumpulan komunitas kita. Termasuk gereja. Ya, termasuk gereja. Gereja tidak imun, gereja tidak lepas dari gosip, dari intrik, dari klik dan persoalan-persoalan yang kecil berkembang menjadi besar. Sehingga orang merasa sakit hati, sehingga orang merasa dibicarakan di belakang, sehingga orang meninggalkan persekutuan. Nah, apakah model Bu Tejo, apakah model gosip dan intrik ini hanya ada di Sleman, hanya ada di Bantul, hanya ada di Jepara, hanya ada di kota-kota kecil? Enggak. Ini juga ada di Jakarta. Intinya ini ada di mana-mana. Termasuk juga di gereja zaman purba. Aneh tapi nyata. Ya, gereja mula-mula juga tidak imun, tidak terlindung dari problem persoalan yang ada justru di dalam gereja. Gereja bisa mendapati perpecahan, ketidaksukaan, grup sana, grup sini, itu sudah ada sejak di gereja mula-mula. Rasul Paulus juga menegur jemaat di Roma. Bayangkan jemaat di Roma, kalau kita membaca pada Roma pasal 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, sekali lagi ada omongan penghakiman yang ada di dalam gereja. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, mengapa kamu harus menghakimi saudaramu? Bukankah setiap kita nanti akan dihakimi di tahta Allah, di hadapan Allah, itulah kita akan dihakimi. Sebab ketika kita menghakimi dengan ukuran yang sama, engkau akan dihakimi. Penghakiman ada. Persoalan ada di antara jemaat-jemaat itu. Demikian juga kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pada 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 juga berbicara hal yang sama. Situasi pada waktu itu adalah situasi konflik. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 7a. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya, pada waktu itu jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sedang ada dalam konflik. Dan cara mereka menyelesaikan konflik itu, mereka tidak ada orang yang berhikmat yang menolong mereka untuk menyelesaikan. Malah cari pertolongan dari orang luar. Akibatnya gereja menjadi makin rumit dan ruwet. Karena ketika jemaat berkonflik, tidak ada orang yang berhikmat untuk menyelesaikannya. Orang yang dianggap berhikmat, terlibat di dalam konflik. Orang yang dianggap pemimpin, menjadi bagian dari kelompok itu. Sehingga orang mengatakan, dia bukan lagi hamba Tuhan. Dia bukan lagi pendeta, karena dia ngegrouping dengan ini. Dia berkelompok dengan itu. Sehingga sampai Rasul Paulus jengkel dan merasa bahwa, kenapa ya? Kalian kok sukanya konflik? Bahkan tidak ada orang yang cukup berhikmat yang meredakan konflik kalian. Malah kalian mencari pengadilan. Kalian mencari hakim dari luar untuk menyerahkan perkara kalian kepada orang luar. Dan ini yang terjadi bukan hanya di Korintus, di banyak gereja. Problem persoalan gereja dibawa ke pengadilan. Problem persoalan antar umat dan keluarga tidak bisa diselesaikan dan bahkan dibawa ke pengadilan. Akibatnya polisi, hakim, jaksa masuk ke dalam gereja. Akibatnya rusaklah persaudaraan kita.
rusaklah persekutuan yang ada. Dan di dalam teks Galatia yang hari ini menjadi teks bacaan kita, Galatia pada pasal 6 ayat 1 sampai 6 juga digambarkan kondisi yang saling menyalahkan dan menggosip di antara jemaat di Galatia. Nah, mari kita membaca teks-teks ini dari Galatia pada pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ada problem persoalan di antara mereka. Karena itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Galatia ini. Dan Rasul Paulus memberikan solusi. Ya, harus menjadi solusi sebab gereja itu harus menjadi solusi dan jawaban. Gereja jangan mengambil bagian dalam membuat kekeruhan dan persoalan. Sehingga kalau gereja tampil memberikan jawaban, maka orang-orang akan melihat sesungguhnya ada kebenaran di dalam gereja. Sesungguhnya ada hikmat di dalam gereja. Sesungguhnya ada Roh Kudus di dalam gereja. Sebab ketika Roh Kudus hikmat itu datang, persoalan seberat apapun bisa diselesaikan. Itu andalan gereja. Ya, itu andalan kita. Sebab setiap kita percaya bahwa Tuhan telah mencurahkan rohnya, hikmatnya, melalui firman, melalui Roh Kudus kita bisa memberikan solusi. Dan bukan membuat gosip dan problem persoalan makin meninggi. Gereja menjadi solusi. Karena itu kembali di Galatia, Rasul Paulus memberikan tips cara-cara Roh Kudus itu bekerja. Cara umat menjadi solusi. Dadi wong ki sing solutif. Jadi orang, jadi gereja itu yang memberikan solusi. Nah, solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus ada 4. 4 ini saya sebut sebagai 4T. Nah, mari kita lihat bagian per bagian dari pasal 6 kitab Galatia ini, ayat 1 sampai 6. T yang pertama, dikatakan di sana, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus menegur dengan roh lemah lembut. T yang pertama adalah tegur. Ya, kalau ada orang yang kedapatan berbuat salah, yang kedapatan melakukan pelanggaran, yang kedapatan berbuat dosa, maka kamu yang rohani harus menegur dengan roh lemah lembut sambil menjaga diri agar kita sendiri tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, ini menarik karena dikatakan di sini orang yang rohanilah yang akan menegur. 1, menegur. 2, rohani. Artinya ketika ada masalah kita tidak menggosip. Jeng, sudah dengar belum? Pak, tahu enggak? Bukan itu. Jadi ketika ada masalah, diam, berdoa, dan minta hikmat Tuhan. Apa Tuhan yang bisa aku lakukan untuk menolong itu, membimbing orang itu ke jalan yang benar. Orang yang rohani. Ini perkara rohani. Gereja itu perkara rohani. Jadi kalau kita sadar bahwa gereja itu perkara rohani, komunitas rohani, maka pertama-tama ketika ada orang jatuh, ketika ada orang mengalami pelanggaran, ketika orang jatuh dalam dosa, maka kita meminta pertolongan roh Tuhan, Roh Kudus, dan orang yang rohani dalam kapasitas roh itu, ia menegur dengan lemah lembut,
membawa kepada jalan yang benar. Jadi tujuan kita hidup bersama, bergereja adalah saling menguatkan. Tujuan kita adalah menguatkan rohnya. Sebab daging itu lemah, roh itu penurut. Kalau kita ingin mengubah orang, maka kita harus mulai apa? Dari roh. Jangan sekali lagi membicarakan dalam hal-hal yang bersifat daging demi ego kita. Lah iya, aku ndak begitu, tapi orang itu begitu. Kita senang, kita tidak jatuh, orang lain jatuh. Itu bukan rohani. Rohani adalah ketika kita melihat saudara kita jatuh, roh kita menangis. Ketika kita menyaksikan saudara kita jatuh dalam pelanggaran, roh kita menjerit, Tuhan tolong pakai aku, supaya aku bisa membimbing secara rohani orang ini ke jalan yang benar. Jadi supaya kita sendiri tidak jatuh dalam pencobaan. Pendekatan daging membuat kita sombong. Pendekatan daging membandingkan orang dengan orang lain secara daging. Tapi pendekatan roh merendahkan diri kita. Dan kita akan mohon pimpinan, ya Roh Kudus, tolonglah orang itu. Jikalau engkau pakai aku siap. Jikalau engkau pakai orang lain, maka biarlah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya membimbing temanku, sahabatku, saudaraku, ke jalan yang benar. Kedewasaan rohani. Ya, itu diperlukan. Tanpa kedewasaan rohani, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan problem persoalan. Tanpa kedewasaan rohani, alih-alih kita memimpin orang itu, kita malah membicarakan orang itu. Tanpa kedewasaan rohani, alih-alih kita menopang orang itu, kita malah menjatuhkan orang itu dan senang melihat orang lain jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita kuatkan, tegur. Yang pertama adalah tegur. Dengan apa? Dengan roh. Dengan yang rohani. Orang yang kuat, orang yang dewasa rohani akan menegur, membawa orang kepada kebenaran. Yang kedua adalah tolong. Ya, tolong. Sebab di sini dikatakan bertolong-tolonganlah. Ayat yang kedua, pasal 6 ayat kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu juga memenuhi hukum Kristus. Ya, saudara, dosa dan pelanggaran itu bisa terjadi karena beban yang menindih hidup orang tersebut. Jadi seseorang bisa melakukan dosa. Let's say, katakanlah itu dosa kebohongan. Kenapa orang bisa berbohong? Karena mungkin beban hidupnya terlalu berat. Hutangnya terlalu banyak. Tata kelola hidupnya compang-camping. Sehingga tidak ia harus berbohong untuk itu. Jadi kalau kita menolong, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, cari akar masalahnya apa, cari problem persoalannya apa, di mana kita bisa menolong, bukan bagaimana kamu tidak menipu, maka aku kasih ayat supaya kamu sadar tidak menipu, tetapi lebih kepada bagaimana aku bisa mengangkat bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sebab kalau bebanmu itu kuangkat, sebab kalau aku bisa memberikan solusi pekerjaan bagimu, sebab kalau aku bisa mengambil solusi untuk menolong studi anakmu, engkau tidak perlu berbohong, bukan? Engkau tidak perlu mengatakan ini dan itu, cari alasan, engkau pun sudah gentar dan takut di hadapan Tuhan. Engkau tahu engkau berbohong. Tapi engkau tidak bisa tidak, karena bebanmu terlalu berat dan orang lain tidak peduli akan bebanmu. Mari kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sehingga kita bisa mengangkat orang itu lepas dari dosa kebohongan. Lepas dari dosa dusta. Lepas dari dosa mencuri yang bukan haknya. Sebab kita menolong pada akar persoalan beban itu. Jadi ketimbang membicarakan kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, mari kita menolong dengan cara membantu mengangkat beban hidupnya yang sebenarnya. Sebab dengan demikian kamu memenuhkan hukum Kristus. Yang ketiga adalah telisik. Jadi kita sudah belajar tegur, tolong. Yang ketiga adalah telisik. Ya, telisik yang dimaksud di sini adalah menelisik, menyelidiki diri sendiri. Sebab ayat ini mengatakan, ayat 4,
bahwa tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Dikatakan baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika ia menolong orang lain, ketika ia membantu orang lain, ia harus menelisik motivasi yang ada di dalam dirinya, supaya ia tidak menipu diri, tampil bagus. Tetapi sesungguhnya kita belajar untuk menelisik diri sendiri. Telisik ini, menyelidiki diri sendiri ini, akan menolong kita untuk mawas diri. Akan menolong dan mengajak kita untuk masuk ke dimensi yang disebut sebagai empati. Apakah ketika aku dalam posisi yang sama, kalau aku menjadi dia, dalam beban seperti itu, kira-kira aku ingin orang lain lakukan apa ya? Itu empati. Sehingga kita bisa menolong karena kita ngerti persis kira-kira yang dibutuhkan apa. Itu empati. Memakai sepatunya orang lain. Teori yang dipakai adalah passing over. Artinya aku menempatkan diriku pada posisinya. Sehingga aku ngerti penderitaannya, ngerti bebannya, ngerti kesulitannya. Dan kalau ia menginginkan pertolongan, kira-kira pertolongan apa yang akan dilakukan oleh temannya, kira-kira pertolongan apa yang dilakukan komunitasnya, kira-kira pertolongan apa yang dilakukan oleh gereja untuknya. Dan disitulah aku akan ngambil bagian karena aku ngerti, karena aku berempati, karena aku merasakan apa yang dirasakannya. Itu adalah telisik. Mengkoreksi diri, belajar mawas diri, tapi juga belajar berempati. Dan T yang keempat, T yang terakhir adalah tata laku. Ya, tata laku. Biasakan untuk membangun budaya atau tata laku yang positif dan apresiatif. Saling membangun. Dukunglah orang yang membagikan firman. Jangan cela. Dukunglah orang yang berkata baik dan benar. Biasanya kalau dalam situasi-situasi seperti itu, Bu Tejo ini mengkritik Buning yang tidak bisa, seolah-olah tidak bisa tahu realita masalahnya. Walaupun Buning berkata benar, walaupun Buning berkata sesuatu yang positif, ia kritikin. Dalam realita kita sehari-hari, ketika ada orang berbicara tentang firman Tuhan, kita malah teori. Itu kan firman Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk mengubah tata laku kita dari apa? Dari kebenaran firman. Dukung orang yang memberitakan firman. Kalau kita melihat ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau ada orang memberikan pengajaran firman, kalau ada orang walaupun itu jemaat awam, walaupun itu orang biasa, tapi ia berkata-kata firman untuk menolong saudaranya, dukung, beri support, beri apresiatif, sebab orang yang membawa firman itu datangnya dari Tuhan. Siapapun yang membawa firman datangnya dari Tuhan. Pernah murid-murid bertanya, dia melakukan ini atas namamu, dia melakukan itu atas namamu. Tuhan katakan apa? Kalau dia tidak menjadi orang yang berlawanan dengan kita, ia itu teman kita. Kalau orang itu memberitakan firman, baik caranya apa? Ya biarlah, karena itu firman yang diberitakan. Karena itu kita lihat dan memberikan apresiatif terhadap tata perilaku dalam kehidupan kita. Siapapun yang sedang berbuat baik, menjalani hidup firman, puji, apresiasi. Jangan nunggu ketika ada orang masalah, jangan nunggu ketika ada orang melakukan pelanggaran baru kita menghukum rame-rame. Tapi ketika ada orang hidup baik tidak pernah kita puji. Hidup berkomunitas itu adalah kalau ada orang yang jatuh, kita tegur, kita tolong, sambil menelisik diri, motivasi diri. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik, kalau ada orang yang melakukan firman Tuhan, kita harus kembangkan sebagai tata perilaku komunitas kita. Kita harus dukung secara apresiatif dan bahkan sokong untuk terus dikerjakan. Kamu pekerjakan itu. Kalau ada teman-teman kita memberikan quote-quote dan menyampaikan di statusnya firman Tuhan, dukung, beri apresiasi. Sebab itu yang penting. Sehingga komunitas kita bergeser dari gosip menjadi solutif.
Komunitas kita bergeser dari orang yang membicarakan masalah menjadi orang yang memberikan jawaban. Nah, itulah tata kelola perilaku hidup yang harus kita bangun. Sebab untuk itulah Kristus datang. Jadi, akhirnya saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadikanlah tata kelola, tata laku kehidupan kita akan berubah. Gereja akan berubah. Bergeser dari membicarakan orang, kembali kepada membicarakan firman. Bergeser dari membicarakan persoalan, kembali membicarakan jawaban. Nah, itulah tata kehidupan kita. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dan mengubah realitas gereja kita. Ya, gereja kita. Mulai dari mana? Mulai dari telisik diri kita, keluarga kita, gereja kita. Yuk berubah bersama-sama. Jadikanlah tata perilaku hidup kita menjadi tata perilaku yang positif, yang apresiatif, yang saling membangun, yang penuh dengan syukur. Akan menjadi wajah baru kita yang akan dicari oleh dunia. Dunia sedang mencari komunitas. Gereja yang solutif, bukan yang suka menggosip, yang betul-betul menjadi jawaban dan bukan sekedar membicarakan persoalan. Saya ingin tutup dengan satu ilustrasi yang menarik. Ada seorang guru yang mengumpulkan anak-anaknya. Semua anak-anaknya dikumpulkan di sekolah itu, masuk di aula. Dan di aula itu kepada semua anak diberi balon. Dan setiap balon itu suruh niup. Dan setelah itu balon yang ditiup dikasih namanya masing-masing, lalu ditaruh di dalam aula itu. Aula itu penuh dengan balon. Kemudian anak-anak itu suruh mundur keluar dari aula. Lalu setelah itu mereka boleh masuk ke aula dan mereka mencari balon yang ada namanya. Maka mereka panik, mereka mencari. Dalam waktu 5 menit mereka tidak mendapati nama yang ada di balon itu sesuai dengan, ada beberapa tetapi sebagian besar tidak mendapati nama yang ada di balon itu. Sekarang disuruh berhenti. Caranya diubah. Anak-anak itu disuruh masuk kembali dan mengambil balon yang paling dekat dengan dia. Setelah mengambil balon itu dilihat siapa namanya. Dan sekarang yang harus dikerjakan adalah alih-alih mencari namanya sendiri, menemukan balon yang ada nama temannya, lalu kamu cari teman dan kamu berikan balon itu kepada temanmu. Dalam waktu 2 menit, kelar semua orang menemukan balonnya. Apa artinya? Artinya ketika kita hanya berfokus mencari diri kita sendiri, mencari pembenaran diri kita sendiri, mencari balon kita sendiri, kita kesulitan. Karena kita sedang berdesakan menyingkirkan orang lain dan mencoba mencari balon kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita belajar untuk fokus kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, mengapresiasi orang lain, maka balon-balon itu bisa terbagikan dan semua mendapati balonnya kurang dari 2 menit. Kiranya komunitas kita adalah komunitas yang berbagi. Temukan apa yang positif dari temanmu, berikan dukungan, maka akan terjadi perubahan karena engkau menjadi pribadi yang solutif. Tuhan kiranya akan memberkati. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin ada masalah, ada pergumulan dan persoalan. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara supaya Tuhan juga menolong, memberikan solusi atas hidup. Tetapi sekaligus juga saudara bisa berempati dan membagi solusi kepada orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hari ini kami bersyukur karena Engkau membangun kami tata laku yang baru. Kami belajar menjadi komunitas tubuh Kristus yang Engkau inginkan, di mana kami boleh saling tegur, saling tolong, saling telisik, dan saling membangun tata perilaku yang positif dan apresiatif. Maka hari ini Tuhan, jikalau masih ada di antara saudara-saudara yang mendengar khotbah ini, yang masih ada dalam situasi pergulatan dan pergumulan hidup yang sulit, bebannya begitu berat, maka kami berdoa bersepakat bersama-sama lewat doa ini, mendoakan ya Tuhan, supaya saudara kami ini diangkat bebannya, supaya kami bisa bertolong-tolonganlah di dalam Kristus, supaya kami tahu ya Tuhan bahwa kuasa-Mu sedang bekerja.
Kami yang rohani mendoakan dan memberkati saudara-saudara kami yang ada dalam kesulitan ini. Bebaskan, lepaskan mereka dari kesulitan. Dan berikan solusi atas jalan hidupnya ya Tuhan. Dan problem persoalan yang rumit, yang ruwet sampai saat ini belum ketemu. Tetapi hari ini Engkau akan menolongnya. Dan hari ini kami berdoa supaya roh Tuhan menolong. Supaya kami boleh lepas ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang dibebaskan dari persoalan. Karena kami tahu bahwa kami bersepakat untuk saling membagi, saling memberkati, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami untuk berani menelisik hidup kami masing-masing. Kami belajar ya Tuhan untuk berempati kepada orang lain. Alih-alih menghakimi, biarlah kami datang untuk memberi dan menolong, memberi solusi dan jawaban. Terima kasih Tuhan, biarlah kami diubahkan oleh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jika selama ini kami suka membicarakan orang tanpa menegur secara rohani. Biarlah hari ini kami pula belajar untuk hidup rohani, hidup secara roh dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memberikan pimpinan kepada orang, sekaligus juga memimpin diri kami sendiri, hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati gereja. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKMI Jayapara. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020. 1. Ucapan terima kasih atas nama segenap hamba Tuhan, majelis, serta warga jemaat GKMI Jepara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Adi Dharma MSI dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan, Jakarta, yang melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah online GKMI Jepara hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 9 WIB. Firman Tuhan yang disampaikan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan yang dipermuliakan. 2. Pembaptisan kudus. Akan dilaksanakan pembaptisan kudus atas diri Felicia Adriana Kristianto. Alamat Jalan Kolonel Sugiono Jepara. Pembaptisan kudus dilayani oleh Bapak Pendeta Slamet Widodo. Mohon dukungan doa dari warga jemaat bagi pembaptisan kudus tersebut. 3. Berita keluarga kelahiran. Telah lahir dengan selamat anak pertama, putra pertama dari Bapak Anton Dwi Susartarto dan Ibu Ruth Kristina pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 20.41 WIB di Jember, yang diberi nama Samuel Blesenson Sutarto dengan panjang badan 50 cm dan berat badan 3,6 kg. Samuel Blesenson Sutarto adalah cucu dari Bapak Ibu Edi Purwanto Tio Ingyap, Jepara. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan warga jemaat GKMI Jepara mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Ibu Anton Dwi Sutarto. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat wisuda. Dengan ini kami atas nama segenap hamba Tuhan, majelis dan warga jemaat GKMI Jepara mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Titus Ribudianto, anggota jemaat GKMI Jepara. Telah berhasil dalam studinya di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, program studi S1 Pariwisata, dan telah diwisuda sebagai Sarjana Pariwisata Espar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 dengan IPK 3,34. Saudara Titus Ribudianto adalah putra dari Bapak Tuhari dan Ibu Puji Listianingsih. Alamat Jalan Yosudarso Jepara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
selaku penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kabupaten Jepara mengucapkan selamat kepada Gereja Kristen Muria Indonesia yang ada di Kabupaten Jepara, yang mana sudah 88 tahun mengemban misi dan visi amanat dari Tuhan Yesus di dalam pekabaran Injil di Kabupaten Jepara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala pelayanan, aktivitas, kreativitas di dalam bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan telah memperkenankan dan terus menyertai di dalam tugas dan tanggung jawabnya di Kota Jepara. Kami mengucapkan selamat berulang tahun. Biarlah di hari kebahagiaan ini merupakan suatu momen dan membawa semangat di dalam bersaksi ke depan. Tugas dan tanggung jawab kita memang berat, apalagi di era pandemi, bagaikan badai yang selalu mengguncang kehidupan umat Kristiani. Namun kekuatan, kasih karunia dan hikmat Tuhan biarlah senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Titip untuk satu hal bagi kita semua, bahwa protokol kesehatan jangan lupa. Biasakan hidup kita sehat. Kita senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan untuk tetap setia dan taat pada peraturan pemerintah, terlebih taat kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Tuhan memberkati. Saat ini adalah waktu untuk kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya dalam perjalanan pelayanan GKMI Jepara selama 88 tahun. Tetaplah melayani dengan sungguh agar GKMI Jepara dapat menjadi gereja yang berdampak dan menjadi berkat di tengah badai. Selamat ulang tahun GKMI Jepara ke-88 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sejarah tak pernah lelah mencatat cinta kasih Allah atas semesta yang terluka. Kasih itu tak lekang oleh waktu dan tak padam tertiup zaman. Bahkan di kala duka dan derita, justru kehadirannya semakin kuat terasa, merawat semua agar tak binasa oleh bencana yang ada. Gereja adalah tentang kasih Bapa, tentang karya surga bagi dunia oleh kuasa darah anak domba. Gereja adalah tubuhnya, ada untuk menyatakan hadirnya dan berbagi cintanya untuk bisa dirasa di tengah dunia, membawa damai di tengah badai, membawa sukacita di tengah duka, membawa pengharapan di tengah putus asa. Selamat ulang tahun ke-88 GKMI Jepara. Kiranya semakin solutif di masa sulit, membawa semangat untuk bangkit bagi dunia yang sedang sakit. Kiranya semua jemaat tetap percaya oleh kasih karunia Bapa dan terus berlari untuk berbagi, tetap bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Happy birthday GKMI Jepara yang ke-88. Aku bangga menjadi bagian GKMI Jepara. Teruslah menjadi berkat di tengah badai.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam kasih penyataan Tuhan, sebagai komunitas pembawa damai, terwujud harmoni yang indah dalam nada-nada kehidupan. Selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88, semakin berkarya dan bertumbuh untuk menjangkau sesama, seperti pelangi yang memancarkan cahaya. Penuh sukacita, semangat, dalam kasih penyataan Tuhan, dengan hati yang berseri. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday KMI. Selamat ulang tahun yang ke-88. Semoga menjadi berkat bagi kota Jepara. Dengan tema menjadi berkat di tengah badai. 1 Tesalonika 3 ayat 1-8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye GKMI. Kami juga mau kasih pantun ya. Ini anak Pak Budi dan ini cucunya Pak Budi. Kami semua ada di sini mau mengucapkan Happy Birthday GKMI. Pantunnya masih ada satu lagi ya. Pancarkan terang mentari di pagi hari, ditemani warna-warni pelangi. Menjadi berkat di tengah badai, itulah doa kami bagi GKMI. Selamat ulang tahun untuk GKMI Jepara yang ke-88. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, bye-bye. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami, keluarga Aloha, anak Lois dan Hana, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKMI Jepara yang ke-88. Kami juga berdoa untuk GKMI supaya di tengah pandemi GKMI menjadi berkah. Inilah hadiah kami yang teristimewa untuk GKMI. Selamat ulang tahun GKMI. Selamat ulang tahun untuk gerejaku GKMI Jepara yang ke-88. Tetap bergerak dan berdampak. Maju terus, tetap semangat. September 2020 untuk hari ulang tahun gereja kita GKMI Jepara. Itulah gereja kebanggaan kita semua. 88 tahun umurnya, semoga menjadi berkat bagi kita. Kita tetap
tetap setia di GKMI Jepara. Kita tetap setia menjadi berkat bersama. Selamat ulang tahun GKMI Jepara. Kiranya kita semua menjadi berkat untuk sesama di tengah pandemi COVID-19. Aku cinta GKMI, aku cinta Indonesia. Yes! Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Ialah firman yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Timotius Adidharma, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita dengarkan lewat begitu saja, tapi biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam kehidupan kita. Sebagai pujian penutup, kita ambil dari PPR 2 nomor 327, Aku Ingin Benar. Aku ingin hidup benar dan suci, karena orang mengharapkan aku. Aku ingin kuat dan gagah berani, agar aku berhasil lewati hidup ini dengan kemenangan. Pimpin aku untuk menolong orang, jadi teman dalam suka duka. Berilah aku kerendahan hati, agar aku dapat mengasihi setiap orang tanpa membedakan. Tolong aku tekun setia berdoa, agar aku tetap dekat Allah, tetap setia walau sibuk selalu, agar aku peka dan mengerti, penuh iman, hidup dalam Kristus. Sebagai jemaat Mennonite, mari kita ikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya siap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan dan melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.